Dan beliau langsung menutupi mayat Mus'hab bin Umair menggunakan sehelai kain. Sayangnya ternyata kain tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh dari Mus'hab bin Umair. Apabila kain tersebut menutupi kepala Mus'hab bin Umair, maka kakinya terlihat. Dan apabila kain tersebut ditarik ke kaki Mus'hab bin Umair, maka kepala beliau terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini karena insya Allah subscribe itu gratis. Di video kali ini insya Allah kita akan menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Mus'hab bin Umair. Penasaran dengan cerita beliau? Kita langsung saja ke videonya. Nama lengkap Mus'hab bin Umair adalah Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abduddar Qusay. Mus'hab lahir pada tahun 585 Masehi di kota Mekkah Al-Mukarramah. Nama ayah beliau adalah Umair bin Hashim dan nama ibunya adalah Khunas binti Malik, di mana ibu beliau adalah salah satu orang terkaya di antara kaum Quraisy waktu itu, di mana keluarga Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu waktu itu hidup dalam kemewahan. Pakaian serta perhiasan mereka adalah pakaian dan perhiasan yang memiliki kualitas yang sangat tinggi waktu itu. Bahkan diceritakan bahwa apabila Mus'hab bin Umair ingin datang ke suatu tempat, maka parfum dari Mus'hab bin Umair sudah tercium di tempat tersebut walaupun Mus'hab bin Umair masih agak jauh dari tempat tersebut. Saking harum dan saking berkualitasnya parfum dari Mus'hab bin Umair. Dan bahkan apabila Mus'hab bin Umair melintasi suatu tempat, maka parfum dari Mus'hab bin Umair akan tetap tercium di tempat tersebut dalam jangka waktu yang agak lama dibandingkan dengan parfum yang lainnya. Karena sekali lagi bahwa parfum dari Mus'hab bin Umair adalah parfum yang berkualitas tinggi dan tentunya parfum itu sangatlah mahal pada waktu itu. Sehingga Mus'hab bin Umair sendiri adalah salah satu pemuda di kota Mekkah yang menjadi buah bibir para wanita-wanita di kota Mekkah saat itu. Istilahnya kalau kita di masa sekarang, Mus'hab bin Umair adalah salah satu artis yang diidolakan oleh wanita-wanita kota Mekkah waktu itu. Dan Mus'hab bin Umair tidak hanya dikaruniai banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau juga dikaruniai dengan fisik yang gagah dan tampan, sehingga tidak heran apabila beliau dijadikan idola, dijadikan buah bibir oleh wanita-wanita di kota Mekkah waktu itu. Maka orang-orang berpendapat bahwasanya Mus'hab bin Umair adalah salah satu anak yang paling beruntung yang lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah. Mereka memberikan julukan kepada beliau seorang warga kota Mekkah yang mempunyai nama yang paling harum. Mus'hab bin Umair adalah salah satu pemuda Quraisy yang waktu awal mula Islam datang, beliau tidak termasuk pemuda yang sangat membenci Islam dan menyebarkan berita-berita kebencian terhadap Islam. Di mana waktu itu ada banyak pemuda yang langsung menolak dan bahkan selalu menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam waktu itu karena Islam menyelisihi agama nenek moyang mereka. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam yang beliau lakukan di 3 tahun pertama kenabian, Mus'hab waktu itu memiliki ketertarikan untuk datang di rumah tersebut. Ketika Mus'hab tiba di tempat tersebut, beliau langsung mendengarkan lantunan ayat yang sangat indah dari mulut Rasulullah SAW. Seketika itu, hati Mus'hab bin Umair tersentuh dan langsung menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Mus'hab radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam secara sembunyi-sembunyi karena ada hal yang sangat ditakuti oleh Mus'hab bin Umair waktu itu. Bukan beliau takut karena nanti akan disiksa dan hidupnya tidak akan tentram di tangan kaum kafir Quraisy waktu itu. Tapi beliau takut terhadap ibunya yang akan menghalalkan semua cara agar Mus'hab bin Umair meninggalkan agama yang baru dia peluk. Dan benar, ternyata ketika keislaman Mus'hab bin Umair sampai di telinga ibunya, maka ibunya langsung melakukan segala hal
agar anak tercintanya yakni Mus'hab bin Umair meninggalkan agama yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ibu Mus'hab bin Umair mengatakan kepada anaknya bahwasanya apabila Mus'hab bin Umair tidak meninggalkan agama Islam, maka ibunya tidak akan makan sampai Mus'hab bin Umair meninggalkan agama Islam. Mus'hab pun membalas janji tersebut dengan pernyataan bahwa dia sudah kuat untuk memeluk Islam. Sehingga di hari pertama ibunya betul-betul tidak makan. Beberapa hari berlalu di mana ibunya tidak menyentuh sekalipun makanan yang ada di rumahnya. Tetapi karena keteguhan hati Mus'hab yang tidak meninggalkan Islam waktu itu, ibunya akhirnya menyerah dan akhirnya melanggar perjanjian tersebut. Ibunya mengganti taktik untuk membujuk anaknya meninggalkan agama Islam. Ibunya menarik semua fasilitas mewah yang telah dia berikan kepada anaknya yakni Mus'hab bin Umair. Mus'hab pun membalas hal tersebut dengan menyatakan bahwasanya Islam tidak akan dapat diganti dengan semua pemberian yang ibunya telah berikan selama ini. Setelah itu akhirnya hidup Mus'hab jauh dari yang namanya kata mewah. Jadi pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, tempat tinggalnya sederhana. Tetapi hal itu tidak membuat hati Mus'hab ragu untuk meneguhkan hatinya untuk memeluk Islam waktu itu. Peran Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu untuk agama Islam sangatlah banyak. Di antaranya ialah Rasulullah SAW mengutus Mus'hab bin Umair untuk mendakwakan agama Islam di kota Madinah waktu itu. Tentu amanah ini sangatlah berat untuk Mus'hab bin Umair karena waktu itu belum ada seorang pun yang mendakwakan Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi segala rintangan dan cobaan Mus'hab bin Umair lalui dan akhirnya membuat banyak penduduk dari kota Madinah Al-Munawwarah memeluk agama Islam. Dan tidak sedikit dari mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang juga memiliki andil yang sangat besar untuk mendakwakan agama Islam waktu itu. Jadi Mus'hab bin Umair adalah duta pertama Islam dan menjadi kaum muhajirin pertama yang hijrah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW. Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu juga memiliki andil yang sangat besar dalam perang-perang besar yang telah diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yakni perang Badar dan perang Uhud. Di perang Badar, beliau memiliki peran yang sangat besar yakni memimpin pasukan sayap kanan kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy waktu itu. Tapi akhirnya kaum muslimin memenangkan perang Badar tersebut. Kemudian di perang Uhud, beliau juga memiliki andil yang sangat besar dalam peperangan ini dan bahkan dikabarkan bahwasanya beliau berpegang teguh untuk selalu memegang erat bendera panji Islam waktu itu. Bahkan ketika tangan kanan beliau ditebas, beliau langsung memegang panji tersebut menggunakan tangan kiri. Dan ketika tangan kiri beliau ditebas, beliau langsung menyandarkan bendera tersebut ke dada beliau. Tapi akhirnya beliau wafat di tangan musuh dan akhirnya beliau meraih gelar yang mulia yakni syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu wafat pada tahun 625 Masehi, di mana pada tahun itu perang Uhud juga berlangsung, di mana beliau wafat di lokasi peperangan Uhud yakni di kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Mus'hab bin Umair berada di penghujung hayatnya, beliau langsung melontarkan kalimat, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh Rasul-Rasul. Karena itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya melalui kalimat itu dan diabadikan dalam salah satu penggalan ayat Al-Quran yakni di ayat 144 di surah Ali Imran. Ketika kabar beliau wafat telah sampai di telinga Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung mendatangi mayat beliau. Dan beliau langsung menutupi mayat Mus'hab bin Umair menggunakan sehelai kain. Sayangnya ternyata kain tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh dari Mus'hab bin Umair. Apabila kain tersebut menutupi kepala Mus'hab bin Umair, maka kakinya terlihat. Dan apabila kain tersebut ditarik ke kaki Mus'hab bin Umair, maka kepala beliau terlihat. Seketika itu Rasulullah SAW bersedih karena mengingat bahwasanya Mus'hab bin Umair dulunya hidup dalam kemewahan. Pakaiannya, perhiasannya sangatlah mewah.
bahkan parfumnya yang sangatlah harum, tetapi beliau rela meninggalkan semua kenikmatan dunia tersebut dan semata-mata untuk tetap memegang agama yang dibawakan Rasulullah SAW, ialah agama Islam. Semoga Mus'hab dan para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah dari sahabat yang mulia Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu. Semoga dengan kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah keislaman. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.